Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan kami kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami dengan tema analisis marketing aspect of business dengan subtopik yaitu segmenting, targeting, dan positioning, lalu analisis SWOT, dan yang terakhir adalah marketing mix. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan satu-satu rekan-rekan saya. Dimulai dari Aditya Kurniawan, Hilda Widayati Aswin, Muhammad Sadam Kadafi, dan saya sendiri Rini Marlina. Lalu ada Syahrul Amnas, dan yang terakhir adalah Nadia Ashifa. Untuk mempersingkat waktu, maka kita langsung masuk saja ke materinya, yaitu pengertian segmenting, positioning, dan targeting. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian segmenting. Segmenting atau yang sering kita kenal dengan segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasi pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori. Sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Untuk melakukan segmentasi pasar, kita bisa menggunakan pendekatan seperti yang pertama adalah pendekatan demografis, yaitu mendasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan atau status perkawinan. Yang kedua adalah geografis. Geografis adalah mendasarkan segmentasi pelanggan berdasarkan wilayah, negara, atau kota dan lingkungan tertentu. Yang ketiga adalah psikografis, yaitu segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai atau gaya hidup tertentu. Dan yang terakhir adalah perilaku. Perilaku mendasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang-orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk. Lalu dengan loyalitas produk dan manfaat yang mereka cari. Targeting. Tahapan kedua dalam model segmenting, targeting, positioning adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk melakukan langkah ini, kamu harus mampu berpikir secara realistis. Kamu harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Dengan begitu, kamu bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand dan perusahaan. Untuk mengevaluasi dan melihat target, ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan seperti: 1. Ukuran. Seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Yang kedua, profitabilitas. Segmen mana yang akan memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan kamu. Bagaimana dengan lifetime value customer di segmen tersebut? Aksesibilitas adalah pertimbangkan segala hambatan yang ada ketika kamu harus mengkomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Yang keempat adalah fokus pada manfaat. Masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Yang kelima, perbedaan. Harus ada perbedaan terukur antar segmen. Menentukan target pasar. Dalam menetapkan target marketing, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola. Dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Segmen concentration adalah perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Perusahaan lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan segmen sehingga bisa diperoleh keuntungan. 2. Selective segmentation. Selective segmentation maksudnya adalah perusahaan dapat menyeleksi beberapa segmen. Segmen yang dipilih mungkin tidak saling berhubungan atau membuat sinergi. 3. Product segmentation. Produk segmentation
Maksudnya perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus untuk ditentukan. Melalui cara ini, perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik. 4. Marketing specialization. Marketing specialization adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. 5. Full marketing conversion. Full marketing conversion maksudnya adalah perusahaan dapat melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Positioning. Tahapan positioning ini diartikan menentukan bagaimana produk atau brand kamu dipresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya agar produk atau brand kamu dilihat lebih unggul dari kompetitor. Itu sebabnya pada langkah terakhir dalam model STP marketing ini, kamu harus mengetahui bagaimana caranya agar dapat memposisikan produk kamu untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Untuk merumuskan positioning, ada beberapa tips. Yang pertama, tawarkan solusi. Yang kedua, identifikasi unique selling positioning atau USP. Yang ketiga, kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Pengertian dari analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan singkatan dari strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threats ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam suatu daftar terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Kekuatan atau strength, yaitu kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang dapat dalam tubuh organisasi untuk untung atau konsep bisnis itu sendiri. Yang kedua, kelemahan atau weakness merupakan kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis. Yang kelemahannya dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Yang ketiga, peluang atau opportunities merupakan peluang berkembang di masa yang akan datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. Yang keempat, ancaman, yaitu kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Marketing mix. Marketing mix adalah kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market. Marketing mix atau juga dikenal dengan istilah bauran pemasaran mengacu pada serangkai tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar. Konsep marketing mix terbagi dalam 7 bagian, yaitu pertama, place. Tempat dalam marketing mix pada dasarnya adalah suatu bentuk saluran distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dapat dijual dan dibeli. Yang kedua, produk. Produk adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. Yang ketiga adalah promotion. Promosi dalam marketing mix adalah strategi yang ditetapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk atau mereknya. Yang keempat ada price. Harga merupakan suatu di antara elemen terpenting dalam marketing mix. Harga adalah nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk. People atau aspek orang yang dimaksud bukan hanya konsumen saja, namun seluruh sumber daya manusia yang terlihat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Yang keenam, proses. Aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas. Keseluruhan aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan pada konsumen. Yang ketujuh ada physical accidents. Bukti fisik yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung perjalanan sebuah bisnis. Baiklah, itu saja hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, Anda dapat menanyakan di kolom komentar dan di ruang diskusi.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.